Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazu'a wa idza massahul khairu manu'a. Amma ba'du. Pemirsa Al-Falah TV di mana saja Anda berada. Alhamdulillah hari ini kita sampai kepada 10 hari terakhir pada bulan Ramadan. Mengapa 10 hari terakhir begitu penting untuk kita semuanya? Karena pemirsa dimanapun saja berada, seseorang, pelari, perenang, siapapun itu diukur pada hari akhirnya. Ketika hari akhirnya dia berprestasi, ketika dia mencatatkan yang terbaik, maka dia dikatakan berhasil. Sebagaimana seorang pelari, ketika dia pada hari akhirnya, dia berjuang dengan keras untuk mencapai finish. Perenang juga begitu, berjuang mencapai finish dengan catatan waktu yang terbaik, maka dia menjadi juara. Oleh karena itu di 10 hari terakhir ini maksimalkan, kita tekadkan bersama-sama bahwa kita ingin menjadikan yang terbaik. Di antaranya mengeluarkan sekemampuan tenaga kita untuk berlebih baik lagi dalam beribadah. Mari kita sholat awal waktu. Mari kita semuanya mengerjakan semua ibadah-ibadah sunnah. Sholat tahajud, sholat duha, membaca Al-Quran, menghafalkan Al-Quran, merenungi maknanya, memperdalam maknanya Al-Quran. Insya Allah itu akan menjadi jalan bagi kita semuanya menjadi orang yang terbaik. Dan insya Allah di 10 hari terakhir ini kita mendapatkan keberkahan dan kemuliaan Lailatul Qadar. Pemirsa Al-Falah TV di mana saja berada. Salah satu yang istimewa dibandingkan dengan ibadah-ibadah yang lainnya, ibadah puasa istimewa dibandingkan dengan ibadah yang lainnya. Kenapa? Karena hanya ibadah puasa yang terakhirnya, yang targetnya adalah la'allakum tattaqun, supaya puasa itu menjadi orang yang bertakwa. Salat, aqimis sholata lidzikri, targetnya adalah untuk ingat kepada Allah. Untuk innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, untuk mencegah dari fahsya dan munkar. Bagaimana dengan zakat? Targetnya adalah untuk tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Di antaranya targetkannya adalah untuk mensucikan jiwa dan mensucikan harta. Tetapi khusus puasa, saum, diantaranya targetnya adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa bertakwa? Karena indikator real benar-benar menjadi seorang muslim, seorang mukmin adalah dia itu bertakwa. Sehingga kita menjumpai dalam beberapa kesempatan, dalam setiap khutbah, selalu yang disampaikan adalah wasiat bertakwa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hei orang-orang yang beriman, bertakwalah dengan sebaik-baik takwa. Ini disuruh bertakwa, kemudian dengan sesungguhnya bertakwa. Wa la tamutunna, dan janganlah kita itu mati illa wa antum muslimun, ketika kita menjadi seorang muslim. Ini menunjukkan kepada kita semuanya bahwa takwa begitu penting, takwa begitu urgen sekali untuk dijalankan oleh orang muslim, oleh orang mukmin. Sehingga pemirsa Al-Falah TV semuanya, pada bulan Ramadan ini sebetulnya adalah dikatakan bulan Ramadan itu adalah syahrul riyadhah, bulan latihan.
Bulan latihan untuk apa? Latihan untuk bertakwa. Sebagaimana kita ketahui bahwa definisi takwa diantaranya adalah imtithalu awamirillah wajtinabun nawahillah. Artinya menjalankan semua perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menjauhi semua larangan Allah Subhanahu wa taala. Perintah-perintah yang sunat, perintah-perintah yang wajib dijalankan oleh seorang muslim. Kemudian juga larangan yang haram, yang makruh diusahakan sekuat tenaga untuk dijauhi. Di antaranya adalah apa? Karena dia ingin menjadi seorang yang bertakwa. Nah, puasa ini adalah latihan untuk kita bertakwa. Gurunya langsung Allah Subhanahu wa taala. Apa sumber belajarnya? Sumber belajarnya adalah Al-Quran. Apa sarana belajarnya? Semua yang kita jumpai yang ada di alam dunia. Teman kita, alam kita, hutan, semuanya. Itu semuanya menjadi sarana belajar untuk kita semuanya. Dan kita semuanya diawasi oleh guru kita. Semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa ujiannya? Ujiannya banyak. Di antaranya adalah ujian haus, ujian lapar, kemudian ujian ketika diberi musibah, kemudian ujian ketika kita semuanya berinteraksi dengan teman kita. Ujiannya adalah ketika diperintahkan oleh ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu semuanya adalah ujian. Sehingga pantas sekali bahwa puasa merupakan sarana untuk belajar, sarana untuk riyadhah supaya kita semuanya menjadi orang-orang yang bertakwa. La'allakum tattaqun. Pemirsa Al-Falah TV yang saya muliakan. Kita jumpai ternyata di beberapa ceramah setiap membalik itu mengakhiri ceramahnya dengan wabillahi taufik wal hidayah. Apa artinya? Yang kadang-kadang memang kita tidak tahu. Kita selalu mendengarkan, tetapi kita tidak tahu apa sesungguhnya artinya. Artinya adalah bahwa kita semuanya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala at-taufik, bimbingan, agar semua kehidupan ini dari pagi sampai sore sampai 24 jam ingin dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wal hidayah, ingin diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Kita semuanya ingin diberikan bimbingan, ingin diberikan pertolongan agar kita semuanya bisa menjalankan kehidupan ini dengan baik. Karena ketika hidup kita akan selalu diberi kesusahan, akan selalu diberi kenikmatan. Ketika hidup kita tidak akan terlepas dari dua. Yang pertama adalah kita akan diberikan dengan berbagai musibah, dengan berbagai segala macam kekurangan, dengan berbagai nikmat, pangkat, jabatan, dan yang lainnya. Itu semuanya sudah hal yang lumrah, siapapun itu. Pemirsa Al-Falah TV, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya manusia itu khuliqa, diciptakan, halu'a, bersifat keluh kesah. Memang pada dasarnya begitu. Ya. Wa idza masyahu syarru jazua. Ketika dia mendapatkan kesulitan, maka dia akan mengeluh. Dalam artian ketika dia mendapatkan hal yang tidak ingin dia dapatkan, yang dia tidak ingin harapkan, dia selalu mengeluh. Ketika hujan, dia mengeluh. Tidak mau untuk berangkat sholat. Ketika panas, dia juga mengeluh. Tidak mau sholat. Wa idza masyahul khairu manu'a. Dan ketika dia diberikan kebaikan, dia kikir, dia lalai. Ketika dia diberikan nikmat, diberikan pangkat, diberikan jabatan, dia lupa, dia lalai. Dia kikir. Seharusnya pemirsa Al-Falah TV semuanya menyikapi kedua ini supaya kita tidak semuanya terjebak kepada perilaku negatif. Yang dua ujian ini, ujian yang pertama adalah
ujian ketika diberikan nikmat, kemudian ujian yang kedua ketika diberikan cobaan atau musibah, maka sesungguhnya kita semuanya harus menjadi orang baik. Kenapa? Karena dalam hadis, ajabal li amril mu'minin, sungguh heran bagi seorang mukmin itu. Semuanya baik bagi seorang mukmin itu. Kenapa? Ketika dia itu ditimpa musibah, dengan ditimpa musibahnya itu dia bersabar, dengan bersabar dia itu mendapatkan pahala. Dengan berpahala itu dia masuk surga, maka itu baik untuk dia itu. Jadi ketika kita semuanya diberikan kekurangan, bersabar. Kemudian ketika kita semuanya diberikan nikmat, bersyukur. Alhamdulillah kita semuanya masuk kepada bulan Ramadan. Alhamdulillah kita semuanya bisa berjalan. Alhamdulillah kita semuanya bisa beribadah. Alhamdulillah kita semuanya bisa bernapas. Kita bersyukur. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika dihitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan terhitung. Pemirsa Al-Falah TV semuanya, coba kita bayangkan, coba kita hitung-hitungkan, kita buktikan bahwa nikmat Allah Subhanahu wa taala begitu banyak. Kalau kita ingin menghitung berapa satu saja nikmat Allah Subhanahu wa taala, kita semuanya diberikan cahaya dari pagi sampai sore, cahaya matahari. Berapa yang harus kita bayar? Ketika umur 40 tahun, maka berapa perharinya? Kali 40 tahun. Tidak bisa kita itu membayarnya. Sebegitu besar. Sebegitu besar nikmat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, pada bulan Ramadan ini sesungguhnya kita sedang belajar menyikapi pertama ketika kita semuanya diberikan musibah. Ketika diberikan kekurangan, maka kita tetap harus bersabar, bahkan justru bersyukur. Ketika kita dalam mobil, maka kita harus melihat ada teman kita yang memakai motor. Ketika memakai motor, dia akan kepanasan, kemudian juga kehujanan. Kemudian orang yang memakai motor harusnya melihat kepada orang yang berjalan. Orang yang berjalan, dia berkeringat, kepanasan, kehujanan, dia naik kendaraan umum. Orang yang berjalan pun, dia juga harus bersyukur kepada orang yang berjalan memakai roda, yang berjalan memakai tongkat. Sesungguhnya nikmat Allah Subhanahu wa taala begitu besar. Nah, pada bulan Ramadan ini kita belajar riyadhah, spiritual exercise, melatih spiritual kita. Kenapa? Karena dengan bersabar kita semuanya diberikan ujian, maka kita akan mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka timbul ketenangan, kelapangan dalam diri kita semuanya. Merasa bahwa Allah itu dekat. Maka Allah akan memberikan apapun kepada kita semuanya, diantaranya adalah kelapangan, ketenangan. Ketika kita semuanya diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita bersyukur. Dengan bersyukur, kita meningkatkan ibadah. Sholat awal waktu, membaca Al-Quran, bersedekah, berinfak, i'tikaf di masjid, kemudian melaksanakan sholat tahajud, sholat duha, dan yang lain-lainnya, maka mendekat kepada Allah. Ketika dekat itulah kita semuanya merasakan bahwa ada hadirnya Allah. Ada kenikmatan ketika hidup yang tidak bisa digambarkan dengan kata-kata. Maka sesungguhnya ketika merasakan itu, kedekatan dengan Allah, baik dengan sarana kekurangan, sarana musibah, dengan nikmat, maka kita itu menjadi dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah kita berhasil dalam berpuasa ini. Dan mudah-mudahan ketika dekat dengan Allah, merasakan ketenangan, ketentraman dengan hadirnya Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya kita sudah mendapatkan Lailatul Qadar. Insya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Mudah-mudahan kita semuanya bisa merasakan, bisa menikmati jamuan Allah Subhanahu wa taala di 10 hari terakhir ini, dan kita mendapatkan kemuliaan, keberkahan Lailatul Qadar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.